Pada kesempatan ini Bapak akan menambahkan mengenai cara menangani hasil produksi anggota. Jadi di dalam koperasi ada namanya koperasi produsen. Kita memahami beberapa jenis koperasi, ada koperasi konsumsi, ada koperasi produsen gitu kan. Nah, koperasi produsen ini banyak kegiatannya pada usaha memproduksi gitu ya. Misalnya ada koperasi peternakan itu bisa ya, atau pemerah susu sapi gitu ya, itu juga ada yang kayak gitu. Nanti jadi bukan hanya beternak tapi juga memproduksi, jadi memproduksi sambil beternak ya, sehingga memiliki penghasilan yang bagus gitu ya. Nah, itu perlu sebab ya asupan yang dibutuhkan manusia mengenai susu yang segar, susu yang murni itu perlu. Jadi di samping dia punya keuntungan dari segi penghasilan susu, juga pada hewannya. Atau koperasi pengrajin itu bisa. Misalnya pengrajin apa saja di dalam suatu daerah itu punya kearifan lokal, punya kreativitas tersendiri, dan itu dikembangkan supaya tidak punah, tidak terlalu tergantung pada teknologi modern misalnya, tapi masih ada masyarakat yang bisa misalnya membatik dengan cara yang tradisional, itu bisa dikembangkan. Ataukah di daerah tertentu ada sutra, itu bisa. Tapi bisa juga menggunakan produksi menggunakan teknologi canggih ya. Dengan itu salah satu inovasi supaya bisa lebih cepat dan efektif gitu. Itu bisa pengrajin. Pengrajin apa saja, bisa saja misalnya pengrajin batik atau pengrajin apa saja di dalam suatu daerah itu bisa dikembangkan melalui dengan koperasi. Disebut sebagai koperasi produsen. Ataukah melihat kebutuhan masyarakat yang setiap hari butuh tahu tempe. Nah, itu bisa berusaha patungan berapa orang supaya dana berkumpul begitu banyak supaya bisa mengolah produksi tempe dan tahu misalnya. Itu bisa bergerak di situ. Jadi tergantung kebutuhan masyarakat yang dihadapi, itu perlu. Nah, beda kalau misalnya koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi itu lebih hanya kepada barang-barang yang dikonsumsi, seperti membangun minimarket misalnya. Itu salah satunya, menyediakan bahan-bahan pokok supaya nanti para anggota itu membelinya secara murah. Kalau beli di toko lain kan bisa lebih mahal ya. Untungnya sudah ada untungnya di situ ya. Kalau mendirikan koperasi konsumsi itu bisa mendapatkan harga murah karena kita membeli secara besar-besaran. Secara besar-besaran kita beli, itu bisa lebih murah, bisa langsung dari sumber pertama atau sumber kedua. Jadi tidak terlalu sering pindah tangan. Kalau sudah sering pindah tangan suatu barang itu bisa berubah harga, bisa lebih tinggi. Karena banyak anggota, maka kita membutuhkan stok yang banyak, dan itu lebih murah. Tapi tidak menutup kemungkinan di luar dari anggota koperasi juga bisa membeli di toko yang kita bangun itu secara bersama atas dasar koperasi. Tapi harga yang berbeda dari luar anggota, ada keuntungannya yang didapat. Nah, itu bisa. Ada juga koperasi jasa. Ya, jadi jasanya itu yang dibutuhkan, itu bisa. Ya. Nah, ini yang perlu juga dalam masyarakat kita yang banyak pertanian misalnya. Perlu adanya itu koperasi pertanian. Ada memang koperasi unit desa, bisa menangani hasil pertanian masyarakat supaya tidak bebas para tengkulak itu masuk dalam masyarakat dengan membeli harga murah gitu. Ini kan yang banyak juga menyebabkan petani itu mengalami permasalahan, disebabkan karena hasil produksi mereka itu dibeli secara murah oleh tengkulak tertentu. Nanti itu yang menjualnya lumayan mahal, lumayan tinggi. Nah,
Mengapa para tengkulak itu datang? Karena memiliki modal. Masyarakat cenderung, yang terutama yang petani itu menginginkan barang yang dibeli itu secara tunai dibayarnya. Gitu. Nah, kalau koperasi mengalami masalah dari segi persoalan keuangan, tidak bisa memberi secara tunai, maka itu bisa dihindari oleh petani itu sendiri. Ya, petani lebih memilih para tengkulak yang datang langsung ke rumahnya. Dia sendiri yang menimbang, dia sendiri yang mengangkut ke mobilnya, meskipun itu harga murah. Nah, ini menjadi masalah. Nah, ini bisa diatasi ya. Jadi koperasi punya misi yang cukup besar kalau dalam pergerakannya dalam dunia pertanian, misalnya dalam desa-desa, itu menyelamatkan atau mensejahterakan anggota dan mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar koperasi. Dengan cara tadi kita membeli padinya para petani di atas harga para tengkulak, gitu ya. Kemudian yang kedua, kalau bisa dibayar secara tunai. Kalaupun tidak bisa dibayar secara tunai, nanti dibayar secara separuh. Kalau koperasi itu sudah dipercaya masyarakat. Kalau pertama jangan dulu. Kalau sudah berjalan sekian tahun, dipercaya masyarakat, tidak mungkin lari misalnya. Kan sekarang banyak penipuan-penipuan ya. Masyarakat cenderung tidak percaya. Masyarakat kita sudah mulai kritis. Nah, kalau sudah dipercaya itu bisa kerjasama. Oke. Nah, selama ini yang saya lihat itu masih para tengkulak yang masuk mengambil hasil produksi para petani, orang yang berkebun itu hasil kebunnya, itu. Kemudian dibawa ke pasar dan macam-macamnya, diproduksi lagi. Nah, sehingga mau tidak mau masyarakat terpaksa menjualnya karena dia sedang butuh, gitu kan? Dia sedang membutuhkan pertukarannya dari beras menjadi uang. Uang ini akan dibelanjakan dengan berbagai macam, gitu ya, berbagai macam kebutuhan dan keinginan. Gitu. Kemudian harga produksi tinggi karena tanpa tengkulak atau tanpa perantara. Karena perantara ini biasanya kadang-kadang menguasai cara pemasaran itu, karena dia memiliki modal. Oke. Nah, ada beberapa cara yang dilakukan koperasi dalam menangani dan membayar hasil produksi anggotanya. Jadi ada beberapa cara yang digunakan. Yang pertama membayar secara tunai. Yang kedua membayar secara tertunda. Nanti barang-barang laku baru dibayar, itu bisa. Ada koperasi seperti itu, bareng-bareng. Ada juga koperasi yang membayar secara langsung. Misalnya kalian di sini membangun suatu koperasi, kemudian membeli hasil pertanian yang baru selesai panen, Anda beli itu padinya, tapi Anda bayar secara tunai. Cuma ada resikonya, kalau Anda bayar secara tunai kemudian tiba-tiba harga turun, itu kan, Anda mau menjual ulang, Anda rugi, gitu ya. Berarti koperasi yang menanggung itu, gitu kan? Koperasi yang menanggung. Beda misalnya kalau pembicaraannya itu tertunda, nanti setelah dijual, berapa harga jualnya, nanti itu diserahkan ke petani. Nah, itu berarti ketika harga lagi turun, sama-sama ditanggung, gitu kan. Cuma kadang-kadang petani itu tidak mau atau memikir-mikir ulang itu. Tapi kalau harga naik, nah itu berarti sama-sama kita memiliki keuntungan yang lebih. Tapi kalau tiba-tiba harga turun, maka itu sama-sama menanggung, gitu ya. Itu yang pembayaran tertunda. Atau yang ketiga, sistem pooling, yaitu hasil produksi sebagian dibayar secara sebagian dibayar dulu di awal dan selebihnya dibayar, gitu ya, dibayar setelahnya itu, atau separuh dulu. Nah, cuma biasa kendalanya para petani itu kadang-kadang uangnya sudah menipis menjelang panen, gitu ya. Kadang-kadang ada yang sudah minjam lebih dulu karena mengandalkan hasil panennya, maka otomatis ketika dia sudah panen, maka dia membutuhkan dana secara cepat, secara tunai. Nah, disitulah kehadiran koperasi perlu memberikan secara tunai. Tapi kalau koperasi tidak memiliki dana yang cukup banyak, ataukah mikir-mikir terhadap
keuntungan setelah itu, karena tidak ada perjanjian dari awal bahwa ketika mengalami penurunan harga maka ditanggung bersama ya. Maka kadang-kadang koperasi punya cara yang berbeda dalam pembayarannya. Nah, ada beberapa kelebihan membayar secara tunai. Produsen atau anggota koperasi bisa segera mengetahui nilai uang hasil penjualan gitu ya. Kalau misalnya juga, atau kalau misalnya para anggota koperasi itu sudah membeli dari petani, kemudian dia menjual ulang ke tempat yang tertentu, maka itu bisa sistemnya berbeda. Bisa juga menjualnya secara tunai, sebagaimana dia membeli juga secara tunai langsung dari petani, ataukah bisa dengan tidak tunai, ya, separuh dulu, ataukah di akhir penjualan baru kita dibayar. Cuma kalau dibayar secara tunai, maka otomatis para anggota sudah mengetahui berapa keuntungan yang telah didapat. Misalnya membeli padi 7.000 misalnya per kilo di petani, kemudian dia bisa menjual 8.000, ataukah membeli 5.000 dari petani, kemudian dia menjual secara tunai juga ke tempat lain 7.000. Nah, itu berarti kan sudah ada 2.000 per kilo untungnya. Itu sudah bisa diketahui secara bersama kalau dijualnya secara tunai. Tapi kalau menjualnya nanti dihitungnya itu setelah laku barang-barang, maka kita belum mengetahui berapa keuntungannya. Terlambat diketahui keuntungannya. Ada juga yang menampung barang, nanti ketika barang naik atau harganya naik baru dijual itu. Cuma harus menggunakan perawatan tertentu ya. Harus ada orang pintar juga. Misalnya padi ditampung dulu. Nah, tentunya harus dikeringkan dulu dan macam-macam, banyak prosesnya ya. Kalau memang itu mampu dilakukan itu bisa. Nah, kemudian koperasi semakin dipercaya masyarakat ketika mampu membayar secara tunai. Gitu. Tingkat kepercayaan masyarakat itu bagus. Jadi bagaimana cara menjaga performa toko itu atau performa koperasi? Maka kita harus memuaskan para konsumen, ya, para anggota dan konsumen sendiri. Terutama membayar secara tunai. Membayar secara tunai itu bisa membuat orang lebih percaya bahwa menjual ke koperasi itu lebih bagus, karena juga membayar secara tunai juga tinggi harganya dibanding para tengkulak atau perantara. Nah, kalau sudah ada kepercayaan itu, maka bisa berkembang koperasi itu secara pesat ya, karena adanya kepercayaan masyarakat, bertambah banyaknya orang yang memberikan barangnya kepada koperasi untuk diolah menjadi lebih beruntung lagi. Nah, membayar secara tunai pun juga membuat koperasi dipaksa untuk bersaing secara cepat, sebagaimana persaingan dari lembaga-lembaga yang lain yang non koperasi. Itu keuntungannya juga. Jadi bisa bersaing secara cepat. Kemudian penanganan pembukuan bisa lebih mudah pembukuannya, karena pembayarannya nggak terlalu ribet ya. Sudah dibayar secara tunai dan macam-macamnya, nggak terlalu banyak ditulis, dicatat gitu ya. Berapa lagi dana yang tersisa, misalnya kalau nggak tunai kan banyak yang harus dibukukan itu ya. Pembukuannya nanti ribet itu. Nah, itu tadi kelemahannya membayar tunai, ada kelemahannya juga. Di samping banyak kelebihannya ada kelemahannya. Seperti tadi kalau mengalami kerugian itu ditanggung koperasi. Kemudian modal kerja yang cukup banyak gitu ya. Kemudian membutuhkan profil pengurus atau manajer yang handal dalam pemasaran. Dalam berkembangnya koperasi itu dibutuhkan orang-orang yang ahli yang bisa mengembangkan koperasi ya. Orang tenaga profesional yang punya pengalaman dan kemampuan.
Nah, kalaupun ada modal pembayaran tertunda, ada kelebihannya juga bagi koperasi. Misalnya koperasi tidak terlalu butuh dana yang banyak, tapi bisa memasok banyak barang tanpa mengeluarkan banyak biaya, gitu. Kalau misalnya koperasi itu bergerak pada cara pembayarannya yang tertunda, jadi nanti koperasi itu membayarnya setelah barang laku, berarti bisa memasok banyak barang tanpa membutuhkan modal yang cukup banyak, gitu. Jadi dari koperasi yang kecil pun bisa cepat besar, gitu ya. Selama itu misalnya modal kepercayaannya ada orang tertentu di situ, ada tokonya di situ dipercaya, dan kepercayaan masyarakat itu tinggi meskipun tidak memiliki modal yang banyak, tapi bisa memasok banyak barang dan bisa menjualnya secara banyak dan bisa juga memiliki keuntungan yang cukup banyak, ya. Sehingga koperasi yang dulunya masih kecil itu bisa berkembang pesat, ya, dengan modal kepercayaan tadi, ya. Nah, cuma memang dibutuhkan orang yang punya kapasitas, ya, dalam mengolah pemasaran. Nah, kelemahan membayar tertunda ada berapa juga, yaitu harus dicatat dengan baik, kemudian produsen kurang berminat. Kadang-kadang kurang berminat para produsen karena itu tadi. Nah, yang terakhir mengenai pooling hasil produksi, yaitu membayar separuh, ya. Kegiatan seperti ini biasanya kita bayar separuh dulu. Nanti ketika habis barang dijual atau laku, maka itu dibayar semuanya. Itu yang cara yang ketiga.